gimana nih kabar kalian di sana? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita ketemu di episode pertama Bincang Prestasi. Bincang Prestasi membahas dunia prestasi. Nah, tak kenal maka tak sayang, maka kenalin aku nih, Rosa Cantika Putri dan rekan saya Yahya Syarafuddin. Di sini kita bakal nemenin teman-teman untuk talkshow yang seru habis nih. Nah, kita akan ngobrol santai tapi penuh inspirasi bareng teman-teman mahasiswa berprestasi yaitu Mawapres dari fakultas kita nih. Nah, tema dari pembahasan kali ini adalah jejak langkah perjalanan epik mahasiswa membuka masa depan gemilang. Wah, yang pastinya keren banget Kak. Pastinya dong Kak. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi nih, kita pertama-tama kenalan dulu nih sama Mawapres yang di samping kita. Dari samping saya, bisa kenalan terlebih dahulu. Silakan Mas. Di sini Tan. Saya berarti ya. Buat semuanya, halo, kenalin, nama saya Yani Fasihul Ihsan. Biasanya dipanggil Yani dan panggilan yang lainnya bisa dihiraukan ya. Dan saya dari S1 Teknik Industri angkatan 2021. Oke, bisa lanjut dari masnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan semuanya, nama saya Hafif Ahmad Al-Aziz. Saya dari program studi S1 Teknik Sipil dari Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan angkatan 2021. Dari masnya samping Baik, izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Yafi Aryan Permana, biasa dipanggil Yafi. Saya dari S1 Teknik Industri angkatan 2021. Soalnya ya. Sebelumnya buat masnya yang di tengah tadi panggilannya siapa ya Mas? Panggilan saya Hafif. Oh, Mas Hafiz. Hafif. Oke nih. Jadi nih, gimana sih Mas awal mulanya kok bisa ikut Mawapres tuh gimana? Boleh diceritain dulu dari Mas Yafi. Awal mulanya ikut kegiatan Filmapres ini ya. Filmapres ini awalnya pertama itu lihat pengumuman. Nah itu sebenarnya juga saya pada awalnya nggak berniat buat daftar. Cuma emang nggak tahu ya, ada yang menyuruh kalau kemudian untuk mencoba-coba, dan ya saya nggak berekspektasi sama sekali sebelumnya untuk bisa misal dapat sesuatu yang lebih kayak juara gitu kan. Cuma saya awal-awal coba daftar aja, coba masukin aja, terus kemudian juga tinggal mengikuti aja. Jadi kayak mengalir seperti air gitu ya Mas. Belum lagi the water. Boleh. Bahasa Inggrisnya mah keluar. Kalau Mas Hafiz gimana nih Mas? Kalau dari aku sih sebenarnya untuk 2024 ini tidak ada rencana, tapi pada tahun 2003 kan aku udah ikut juga kan untuk Filmapres. Nah, sayang nih kalau 2024 gak ikut lagi, jadi aku beraniin untuk daftar lagi di tahun 2024 seperti itu. Berarti sudah 2 kali mendaftar gitu ya? Betul. Jadi ini untuk kedua kali dan tentunya ada challenge tersendiri sih tiap tahunnya. Kalau Mas Yani nih, gimana tuh Mas perjalanannya? Kok bisa ikut Mawapres? Pencet aja sih dari saya, nggak ada lagi. Pencet aja. Itu kayak yang di TikTok jatuh terus tiba-tiba mencet jadi ikut Mawapres gitu? Lebih tepatnya nggak ada jawaban sih Mbak, saya Mbak, makanya kepencet aja saya jawabnya. Nggak ada jawaban dari saya mah. Bisa gitu ya Mas ternyata. Emang apa ya, kalau dari saya sendiri dari awal tuh emang sedikit tertarik sama Mawapres ini. Soalnya kan cutting saya sama Yafi namanya Mas Juara itu tahun lalu juga jadi Mawapres kan. Nah dari saya sendiri tuh kayak ngelihatnya gemilang banget tuh, mata berbinar-binar tuh kalau ngelihat Mas Juara. Jadi ya kayak pengen ngikutin jejak-jejaknya. Apa? Bikin berbinar-binar juga matanya. Apa gimana Mas? Jangan dong, kalau cowok jeruk makan jeruk ya kan. Kalau dari saya sendiri sih ya pengen ngikutin jejaknya aja, cuman pakai dengan cara saya sendiri. Karena setahu saya Mas Juara sendiri itu lebih ke debat, terus ke yang berbau-bau apa ya, berbincang-bincang gitu prestasinya. Jadi ya saya pengen ngikutin tapi dengan jalan saya sendiri. Oke, gimana sih Mas dari Mas Yani deh? Gimana rasanya jadi Mawapres perwakilan dari Fakultas Teknik? Rasanya
apa ya rasanya, aduh nggak ada jawaban lagi nih mas. Kalau rasanya seneng, pastinya seneng terus bangga juga. Cuman yang agak beban itu kayak misal disapa orang gitu kan, mas gitu. Tapi saya Nggak kenal dia bukan siapa. nggak kenal sih, Yes. bukan nggak kenal sih. Kan kalau dari anak teknik kan semuanya prakat banget kan. Solid banget. Iya, jadi bukan nggak kenal, cuman lupa namanya aja. Lupa namanya aja. Kalau yang ingat cewek-cewek gitu ya mas? Wait, kalau itu tetap nggak inget juga. Jadi pakai jurus andalan, iya kayak gitu doang sih. Kalau dari saya. Ada yang pernah ngajak foto nggak mas? Mas foto dong gitu. Kan ini mau wapres bukan artis. Jadi ya nggak ada sih, nggak ada sampai saya gitu sih. Dari Mas Hafif, gimana Mas rasanya jadi Mawapres? Ya gimana ya rasanya, kayak ada manis-manisnya gitu. bukan nanti jadi iklan. Rasanya ya tentunya senang juga, apa yang kata Yani juga sama, kurang lebih sama. Cuma ya itu mungkin ada beban tersendiri buat kita untuk lebih ya meningkatkan value dari fakultas teknik itu sendiri, seperti itu. Ada yang nyapa nggak Mas di jalan kayak Mas Yani gitu? Ada juga sih. Dari Mas Yafi, gimana Mas Yafi? Jangan ditanya, udah banyak mas, udah banyak dia. Oh, udah. Keren. Terus Loh, nggak jadi ditanya mas, parah coy. katanya udah Nggak ditanya, katanya sorry banget. nggak ditanya bang, gimana bang? Gimana tuh mas Gimana, Mas? perasaannya Gimana? mas? Rasanya kayak ya kaget sih pada saat apa namanya diumumkan gitu ya kalau saya menjadi perwakilan menjadi Mawapres seperti itu. Awalnya kaget karena juga persaingannya benar-benar lumayan sama itu dan juga nggak expect sama sekali. Terus kemudian setelah akhirnya menjalani semuanya dari program Mawapres sendiri, akhirnya juga apa ya menjadi Mawapres UM 2024 itu ada beban tersendiri benar, karena memang kita itu sebagai wajah atau representasi gitu kan dari fakultas itu harus benar-benar menunjukkan apa ya, show off tentang kita harus benar-benar image yang baik terus segala macam, padahal kan enggak juga gitu. Kita harus berusaha buat Merendah ini mas. untuk selalu memperbaiki dari Oke nih. Tapi ada privilege gak Mas? Semisal udah jadi Mawapres nih, terus nilai jadi bagus semua, apa gimana gitu, dikenal dosen apa gimana? Ada privilege nggak jadi Mawapres ya? kalau privilege, kalau nilai sih sebenarnya enggak ya. Jadi kalau nilai sama aja ya. Sama aja. Tergantung. Cuma memang kalau privilege itu memang lebih kenal, memang lebih kenal dengan sama dosen-dosen gitu. Terus juga kalau misal ada kesempatan buat misal mewakili prodi atau mewakili fakultas untuk lomba-lomba ada komunikasi seperti itu. Dari Mas Hafif nih, privilege apa yang bisa dirasakan setelah ikut Mawapres ini? Jadi kurang lebih sama ya privilege-nya kayak lebih dikenal sama dosen, kemudian dari pihak pejabat dan juga teman-teman semuanya dari fakultas teknik. Tentunya kita dari situ tuh dapat berkolaborasi dengan dosen, tentunya ya. Kita juga bisa menyebarkan ilmu kita ke adik-adik tingkat atau ke sesama teman kita. Jadi lebih apa ya, relasi atau impact kita itu lebih bermakna seperti itu. Sorry nih Mas, saya agak nyelempeng dikit nih. Ada cewek-cewek yang kecantol gitu ke Mas Hafif. Oh, agak deg-degan ya. Dari Mas Hafif ada nggak? Kira-kira? Sepengalamanku ini ya ada. Tapi teman-teman bisa jadi Mawapres nih kalau sama masih jomblo ya kan? Dari mana mas? Dari Yang udah tahu. Itu juga. FT ada FT. Keren banget nih, keren banget. FT sama Pure FT blood, gitu ya. pure blood FT bro, teknik. Pada Mawapres kampung. Ngeri. Dari Mas Yani, Mas Yani gimana, ada cewek? Ada. Ada. Lanjutin dong. Lanjutin. Kan kaget saya. Ngono mesti. Gimana nih privilege yang dirasain setelah jadi Mawapres? Privilege. Ya mungkin kalau dari saya sendiri mode serius dulu nih.
menurut Mario Teguh 2024 mengatakan enggak sih. Kalau dari saya sendiri hampir sama yang saya rasakan, kayak Mas Yafi, dan nilai pun di semester ini saya udah dapat B1 ya. Ini nggak tahu ada lagi nggak B yang lain atau C, semoga jangan. Ya saya menunggu nilai saya bisa SS plus SSA. Enggak. Aduh, krik lagi. Mohon maaf nih ya. Jadi privilege yang paling menekan itu pasti dikenal sama dosen, dikenal sama sivitas. Jadi kalau semisal lagi ngurusin apa gitu ke sivitas itu lebih kenal, jadi lebih cepat juga, soalnya udah kenal. Gitu ya? Iya, bukan lebih cepat diproses, prosesnya sama kayak mereka, jadi antri juga, cuman buat koordinasinya itu lebih cepat karena udah kenal. Jadi saya mau ngurus ini Bu, kira-kira apa aja yang saya butuhin, ini tinggal taruh, udah selesai. Followers IG nambah gak? Dari nambah banget Bang, serius Bang. Dari awalnya berapa nih? Awalnya itu 597. Sekarang 596. Nambah 10 1. dong. Nambah 10 dong. Kurang satu. Kurang satu ya. Oke. Oke nih, kalau sudah membahas tentang privilege nih, nah pastinya dari setiap Mawapres punya pengalaman dari setiap perjalanannya nih. Boleh nih diceritain pengalamannya yang paling gila, yang paling kayak seru abis dalam perjalanan ini itu gimana? Boleh dimulai dari Mas Yafi. Perjalanan mengikuti Pilmapres atau hidup nih, perjalanan hidup. Selama melewati Pilmapres ini. Selama melewati Pilmapres. Perjalanan selama melewati Pilmapres itu yang pertama itu kan ada dalam proses seleksinya itu disuruh untuk membuat suatu karya tulis. Nah, namanya GK, gagasan kreatif. Nah, di situ pada saat membuat gagasan kreatif itu benar-benar waduh, apalagi deadline-nya H-1 pada waktu itu. Baru saya buat itu H-1. Kemudian benar-benar montok. Akhirnya apa? Akhirnya saya beberapa itu referensinya ChatGPT. Nah, terus kemudian tidak berhenti sampai di situ. Selain itu juga pada saat itu kan harus di print ya, harus di print, dan itu banyak banget ya di printnya itu. Nah, wah itu saya lumayan boncos di situ sebenarnya. Ya. Nah, jadi saya lumayan boncos di situ karena tidak ada printer. Kemudian juga ya terpaksa harus fotokopi. Nah, terus pengalaman yang paling seru, yang paling menegangkan menurut saya itu pada saat saya alhamdulillah terpilih menjadi 10 besar pada waktu di Geraha Cakrawala itu. Kemudian saya didapuk untuk presentasi di depan seluruh hadirin yang ada di Geraha Cakrawala pada waktu itu. Dan itu benar-benar pertama dan wah rasanya nano sekali gitu kan. Karena memang nggak ada, saya sama sekali belum pernah latihan, maksudnya belum pernah latihan dengan audiens sebanyak itu. Kemudian juga auranya juga pada saat latihan ataupun pada saat berdiri di hari H itu juga berbeda, sangat-sangat berbeda. Nah, itu yang menurut saya pengalaman yang tidak terlupakan. Kalau disinggung masalah aura nih Mas, mungkin ada suatu tips buat mengeluarkan aura, mungkin mandi kembang atau gimana gitu Mas? Ritual dong itu, ritual dong. Jadi kayak apa ya? Mungkin kalau dari saya sendiri evaluasinya itu sih. PD, harus PD. Bagaimana caranya supaya bisa mengeluarkan kodam gitu, kodam PD-nya itu. Mau. Kodam PD-nya itu. Nah, itu bagaimana caranya untuk bisa kita itu percaya diri, berani dilihat oleh banyak orang di Geraha Cakrawala pada waktu itu. Keringetan gitu nggak Mas? Wah, pasti nggak hanya keringetan, mandi keringat saya. Gitu. Ada tipsnya nggak Mas ngeluarin kodamnya tuh? DSRLZ itu ngeluarin kodam. Tipsnya itu mungkin lebih ke banyak latihan sih. Tapi ya kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, karena yang paling tahu dengan diri sendiri kan ya diri sendiri, ya kan. Jadi ya masing-masing seperti apa menjalaninya, prosesnya bagaimana, tinggal menyesuaikan. Yang penting latihan yang konsisten seperti itu. Kalau dari Masnya nih, gimana Mas perjalanannya? Perjalanannya. Perjalanan Gimana nih?
Mas Afif dulu, Mas Afif dulu. Kalau perjalanan sih menurutku itu yang paling challenging itu di saat kita tes-tes di UNIF ya. Karena itu menurutku waktunya sangat mepet sekali, hanya 2 minggu kalau nggak salah ya. Iya. Kurang lebih 2 minggu seperti itu. Nah itu tesnya juga banyak juga, tapi yang partnya paling gongnya di situ itu pas kita presentasi karya tulis itu tadi, gagasan kreatif tadi. Karena di situ ada juri-juri dari semua fakultas di UM dan kita bakal dibantai habis-habisan di situ. Jadi itu part yang paling apa ya, paling wah banget di situ emang. Sempat ngeluarin kodam nggak kayak Mas Yafi? Harus ngeluarin kodam kita masing-masing. Cek kodamnya itu di mana, Mas? Di TikTok Mbak ada banget. Cek kodam ada. Sebutin aja namanya tuh ada. Ya, aku pernah loh. Kodamnya apa, Mas? Knalpot Apa racing tuh yang- namanya kodamnya. Tinggi Winggi. boleh. Iya. Gimana Mas caranya ngeluarin kepercayaan diri gitu-gitu? Kalau itu bener sih kata Yafi tadi, kita harus sering latihan. Kalau kita mentok itu jarang latihan ya. Kita itu menurutku sih jeda dulu. Kayak misal nih besoknya kita presentasi, kita latihannya habis maghrib kemarinnya. Nah itu kita habis maghrib sampai misal target Isya udah sampai besok paginya udah tidur aja, kita nggak usah latihan lagi. Besoknya kita harus bilang ke diri kita sendiri bahwa kita tuh bisa, kita itu ini saya mau nunjukin gagasan saya. Udah, kita harus percaya diri situ sih. Afirmasi diri gitu Benar ya. sekali. Ngomong-ngomong soal, kan tadi Masnya ngomong tes nih. Iya. Tesnya apa aja sih Mas? Mungkin teman-teman di rumah nih bisa tertarik mau ikut Mawapres. Tesnya apa aja sih Mas? Kalau tesnya apa aja ya? Lupa. Kalau tesnya ada banyak sebenarnya. Ada mulai pertama itu kita ada Pilmapres Camp, kayak ada sebuah camp buat Mawapres UM gitu. Terus kemudian ada tes wawasan kebangsaan, jadi kita dites tentang wawancara kehidupan bangsa kita, kehidupan bernegara kita. Kemudian ada tes psikologi juga atau kepribadian. Itu lebih seru sih karena kita berbentuk games kayak leaderless group discussion gitu itu ya. Terus tes bahasa Inggris itu juga ada seperti itu. Sama yang terakhir adalah tes presentasi gagasan kreatif. Oke. Kalau dari Mas Afif gitu ya. Kalau dari Mas Yani gimana nih, Mas? Kalau dari saya sendiri, waktu tes itu sih yang bikin sampai sekarang tuh saya ketawa sih karena Nyesek gak? nyesek sih enggak, karena saya kan tidak ada niatan buat buat mengebu-ngebu gitu, karena ya prinsipnya hampir sama lah kayak Mas Yafi, mengalir seperti air aja. Bahasa Inggrisnya apa? Boleh disebutin tadi? Water ya jadi. Aqua. Jadi ya itu waktu tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris Iya, gimana karena tuh? bahasa Inggris saya kan sangat amazing ya, amazing. Ya, amazing. Jadi waktu ditanyain itu ditanyainnya tentang awal-awal masih aman. Siapa nama kamu? Ceritain dari awal dong Mas, gimana nih? Kan saya amazing banget bahasa Amazing Inggrisnya nih. ini. Jadi intinya ditanyain gimana nama kamu siapa gitu. Bisa Mas. jawab tuh. Oh, bisa. You can call me Yani. Guys. Tapi waktu merempet pembahasannya udah mendalam, ditanyain hobi kamu apa, bla bla bla. Kan jawabnya cuma bisnis, business gitu. Gitu. Gitu doang kan, nggak bisa yang jawab yang terlalu panjang. Terus udah sebenarnya kalau kosakata yang biasa ya, yang itu masih menguasai. Tapi kalau udah yang expert tuh kan udah bingung saya. Terus apalagi kalau ditanyain nama dosen-dosen kayak diinterogasi, jadi udah dredeg ngeblank lagi. Nah jadi waktu itu ditanyain kira-kira kamu bisnis apa dan lain-lain, itu saya jawabnya bahasa Indonesia. Ini bisnis print-printan kan. Aduh apa lagi bahasa Inggrisnya print-printan, soft copy bukan. Jadi ya gitu. Save as paling Mas. Chef Af nama baru nanti Mas. Mungkin Masnya yang punya baru ya? Gak nemu Mas Oh, tadi, nggak masih gak nemu. nemu. Iya, gak nemu pancelannya Mas. Aduh, nggak nemu. Ya, mohon maaf ya Mas. Mohon maaf ya Mas. Mancing doang saya. Bukan pelawak saya Mas nih. Menjawab dengan bahasa Indonesia tuh termasuk melestarikan bahasa juga ya, Mas ya.
Kalau melestarikan bahasa sih menurut saya bisa pakai bahasa daerah sih. Oh, Aing mau. oh iya boleh gitu. Nggak masuk sih Mbak. tapi- Ditanya pakai bahasa Inggris jawabnya aing mau gitu. Iya. Kalau dari saya ya itu kebodohan sih murni. Oke Mas, dari Mas Yani nih ada pertanyaan rahasia sukses, kunci sukses sampai di titik ini. Rahasianya. Rahasia sukses. Udah dijawab. Apa tadi? Rahasia Mas. Kan rahasia nggak Oh bisa. iya ya, kan rahasia. Kunci ya. sukses, kunci Oh, sukses kunci ya. sukses. Ya. Kunci Belum sukses. nemu sih, Belum Mas. nemu. Belum sukses soalnya ini. Inggris atau enggak kunci Inggris? Kan saya nggak bisa bahasa Inggris sama aja tadi. Iya gimana sih? Boleh Mas keluar dulu Mas. Bercanda. Dari Mas, oke Mas, bener dong Mas. Ini dilihat rektor soalnya nih. Ya, mohon maaf ya Pak Rektor. Ini saya di briefingnya tadi gitu sih. Enggak Pak Rektor, jadi serius nih, serius. Gak bercanda, mungkin dari Pak Rektor bisa nyairin nih dana ya kan. Iya boleh. Kan, konsumsi apa gitu. Kunci tadi Ya, ya, kalau kunci dari sukses. saya sampai titik ini kan, karena kalau di titik ini saya masih belum ngerasa sukses atau apa sih ya. Tapi kalau kuncinya itu kalau menurut saya sendiri banyak-banyak keluar dari zona nyaman aja. Karena dari awal pun saya hanya tertarik pada suatu project buat project itulah. Terserah itu projectnya dalam bentuk jasa ataupun projectnya dalam bentuk produk, prototipe dan lain sebagainya, tapi saya pengennya itu nyobain semuanya. Jadi dari awal yang saya adalah anak SMA, anak IPA, nggak tahu mesin, nggak tahu apa, tiba-tiba proyekan pengen nyoba mesin, terus akhirnya pengen nyoba website dan lain-lain. Dan ya menurut saya itu sangat worth it untuk diterapkan di zaman seperti ini tuh. Oke, berarti kunci suksesnya tuh keluar dari zona nyaman. Iya, karena kan ada lagunya 420, Iya, 420, anak indie banget nih. Oke, dari Mas Hafif nih, gimana kunci suksesnya? Kalau kuncinya mungkin kuncinya hilang ya. Enggak bercanda. Cariin. Mungkin ada yang bisa cari. Mungkin di telepon nih. Enggak. Gini. Jadi kalau bener kata Yani tadi sih, kalau menurutku ini bukan merupakan titik sukses yang benar-benar sukses banget, karena ini aku anggap sebagai apa ya? Batu loncatan dan pencapaian lah seperti itu. Jadi kalau menurutku untuk kunci sukses dari aku sih lebih ke mencoba ya, karena pertama itu harus mencoba. Kita nggak bisa kalau kita nggak mencoba. Jadi apapun itu coba dulu. Kalau kita nggak bisa, coba lagi dan coba lagi sampai kita benar-benar dapat pelajarannya seperti itu. Ada lagunya nggak sih? Ada dong. Apa? Terjatuh Dan nggak bisa. Nggak masuk. Nggak dong. Lanjut. Lanjut nih. Generasi tua banget ya itu ya. Saya nggak tahu tuh lagunya. Terus nggak tahu? Tahu. Oh tahu. Aku kira emang tua banget tapi coy. Dari Mas Yafi nih, gimana kunci suksesnya? Jadi kunci suksesnya itu kalau dari saya sendiri ya. Ya. Kalau dari saya sendiri itu lebih kepada konsistensi. Jadi ini serius sama gue nih, serius aja ya. Serius. Seriusan. Konsisten dong. Tadi konsisten gimana? Katanya konsisten. Jadi konsisten. Jadi saya mendapatkan banyak pelajaran juga dari kebetulan kan saya ada perkumpulan jadi startup di Malang itu. Nah itu saya mendapatkan banyak insight, pejangan dari mereka founder dari startup itu, bahwa kunci kesuksesan itu yang penting adalah fokus, konsisten. Jadi benar apa yang dikatakan sama Mas Haf tadi, mencoba. Pada saat pertama mencoba, ketika gagal, oke, nggak apa-apa. Yang penting di dalam proses mencoba itu ada yang namanya konsisten. Ketika konsisten, maka kesuksesan itu pasti akan semakin dekat. Seperti itu. Intinya konsisten aja sih. Entah apapun bidang yang ditekuni, apapun minat yang tertarik, ya ditertariki. Pokoknya intinya konsisten. Seperti itu. Coba dong Mas. Kan kita harus mencoba dan fokus nih. Coba fokus ya. Nggak mau fokus nih. Keluar dari sini memang bisa nggak? Nggak, itu Nggak nyaman. Nggak nyaman nih. Boleh nih diganti di sini. Di atas. Oke. Nah,
Gak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak buat Mas Yafi, Mas Afif, Mas Yani. Brian, Mbak. Oh, Mas Brian ternyata guys. Baru ganti ya. Oh, langsung ganti dalam jangka waktu yang langsung set gitu. Kita mencoba fokus, Konsisten. zona nyamannya kita tinggalkan. Oh, begitu ya. Kita langsung praktek. Nah, terima kasih nih ya udah. Sebentar nih, ada closing statement nggak dari mas-mas yang di Oh samping iya saya ya. nih? Dari Ini kok mas nggak ada briefing ini kan kita udah nyiapin dong. kan kita harus spontan. Spontan ya. Aduh, kurang ya teman-teman. Dari Mas Afif nih, gimana nih? Ada closing statement dari Mas Afif dulu, Mas Afif. Closing statement apa ya? Biasanya pantun Mas Afif, serius. Iya boleh boleh boleh. Enggak aja kok yang Pantunin pantun dong, itu, Mas, Yang biasa pantunin pantun tuh dong. ya nih. Loh kok ngelempar? Oh iya, Yani yang biasa pantun, Oh iya, presentasi. baru ingat kan Mas Afif biasanya puisi. Iya boleh dong Mas dipuisiin. Bisa. Boleh Terakhir boleh puisi. boleh. Apa ya Closing closing statement. statementnya sih? Matahari. Oh iya enggak, mohon maaf. Puisi, itu puisi. Kalau dari aku mungkin untuk ini closing statement untuk semuanya atau Untuk semuanya. ya. Biar menginspirasi buat teman-teman yang bisa ikut Mawapres, bisa membanggakan fakultas teknik teman-teman. Solid. Kalau closing statement dari aku sih lebih ke teman-teman jangan ragu untuk mencoba, karena kalau kita tidak mencoba itu tidak tahu hasil apa yang kita dapatkan. Jadi kuncinya mencoba, konsisten dan fokus apa yang dikatakan teman-teman tadi, seperti itu. Jangan lupa juga dukungan atau doa dari orang tua, dari guru-guru kita, kemudian dari teman-teman kita, seperti itu. Dari Mas Yafi, gimana nih closing statementnya buat teman-teman di rumah? Jadi closing statement dari saya tuh nggak banyak. Jadi kayak intinya mulai sekarang kalian harus tahu apa yang kalian minati, bidang apa yang kalian tertarik di situ. Kemudian kalian fokus, konsisten di situ. Apapun kondisinya, bagaimanapun kondisinya, kapanpun, dimanapun, kalian harus konsisten supaya nanti ke depan kalian itu akan dapat buahnya, akan dapat hasil. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang berproses. Boleh boleh boleh. Nice banget ya adik-adik. Kata-katanya organisator. Organisator. Ya terima kasih ya mas-mas. Ya. Kasian banget loh. Ayo. Oke, dari Mas Yani. Mas Yani gimana closing statementnya nih? Pantun dong Yan. Oke, Yan. terakhir pantun ya. Iya, Nggak usah ya, closing harus ada statement ya, pantunnya. Ayo deh. pantun yuk. Pantun. Nyanyi aja gimana boleh kan? Aduh, enggak, teman-teman ini maunya pantun. Nih, Kak. Sepertinya langsung pulang ini kalau nyanyi. Iya. Terakhir aja pantunnya, kata-kata dulu. Iya Kata-kata kata-kata dulu. dong, kata-kata dong Mas Yani. Kalau dari aku sih jangan merendah jika tidak ingin direndahkan. Jangan meninggi jika tak ingin tak punya teman. Tapi sederhana saja, percaya saja, dan ingat satu dengan tujuan. Tolong ya editor, dimasukin di sini nih. Di sini nih. Apa Iya iya, di sini nih. Di sini. Sini. Yani 2020. Dikutip di Mendeley juga ya nanti. Jalan-jalan ke pasar beli terasi. Oh, Asik. cakep. Halo teman-teman, terima kasih. Yes. Boleh. Terima kasih nih kami ucapkan buat tamu-tamu yang udah memberi cerita dan inspirasi luar biasa untuk hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari perjalanan epiknya. Terima kasih juga buat yang udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus berprestasi. Bincang Prestasi membahas dunia prestasi.